Shalom, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terus menyaksikan acara Tabura Injil. Semoga acara ini terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama melihat, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari pembacaan Alkitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7. Kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Berada di dekatmu dan mendengar Engkau menyampaikan segala maksud-maksudmu, ya Aba, ya Bapa. Itu adalah kerinduan kami. Itu adalah dambaan hati kami. Karena kami membutuhkan pertolongan-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan melalui Kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7. Tuhan, kami mengakui keterbatasan kami. Untuk itu, kami minta tuntunan daripada kuasa-Mu supaya menolong kami mengerti segala perkataan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Kristus firman yang hidup, karena kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan Alkitab Mika, Kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7. Bunyi dari pembacaan ini atau judul daripada pembacaan ini adalah Pengharapan Baru bagi Sion. Ayatnya yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pujian kepada Kristus kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema daripada pembacaan ini adalah mengharapkan keselamatan dari Allah. Mengharapkan keselamatan dari Allah. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Seorang bijak pernah berkata begini. Jika saudara tidak memiliki pengharapan, sebaiknya saudara jangan hidup di masa sekarang ini. Karena melihat berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi, kesusahan hidup yang datang silih berganti, maka pengharapan adalah modal utama untuk kita bisa bertahan sambil sedikit demi sedikit melangkah menghadapi badai hidup ini. Pengharapan adalah bagian yang penting buat kita hidup. Jika pohon memerlukan tanah untuk berakar kuat, kemudian bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Jika ikan memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak, maka manusia membutuhkan pengharapan untuk hidup di masa ini dan masa-masa mendatang. Kita berpengharapan selama kita hidup dan kita hidup selama kita berpengharapan. Dan pengharapan kita sebagai orang-orang percaya
pengharapan kita hanya kepada Allah. Allah adalah Allah berpengharapan. Kata seorang teolog Jerman, Jürgen Moltmann. Kepada Allah kita menyandarkan seluruh beban. Kepada Allah kita serahkan pergumulan. Dan kepada Allah kita serahkan masa hidup kita. Bahkan rencana hidup kita. Kita serahkan, diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Sebab di dalam pengharapan jiwa kita kuat dan aman. Dan seperti kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-19a. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa, mari kita mengaku ketidakmampuan kita untuk bertahan dalam arus hidup yang keras, dalam topan dunia yang membuat kita terombang-ambing. Dan kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan baik. Tetapi kita percaya Allah di dalam Kristus telah turun tangan mengangkat kita dari kematian dan memberi pengharapan hidup yang sesungguhnya. Dari tidak adanya harapan membuat kita kembali berharap lagi atau ada harapan lagi bagi kita. Pengharapan di dalam Kristus inilah yang membuat kita bertahan, yang membuat kita berdiri tegak ketika kita ditimpa dengan berbagai penyakit dan musibah dan kesulitan serta ketidakpastian hidup. Pengharapan inilah yang disuarakan Nabi Mika saat menunggu Tuhan, mengharapkan Allah untuk menyelamatkan. Sebab besar keyakinan Nabi Mika, Allah akan mendengar dan menolong, melepaskan, menyelamatkan Nabi Mika dan bangsa Israel. Ia menunggu dengan sabar sambil berharap dan percaya Allah akan mendengar dan menjawab permohonan. Untuk itu, mengharapkan pertolongan Tuhan adalah dambaan hidup kita. Segala yang kita inginkan dapat tercapai jika kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Kristus telah memilih umatnya untuk mendapat bagian yang telah dijanjikan. Sebab Kristus telah mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Sebab Kristus telah memberikan dirinya dikorbankan demi saudara dan saya. Kematian Kristus memberi kelepasan, memberi penebusan, membenarkan kita, dan kemudian menyelamatkan kita. Pengorbanan Kristus di kayu salib membuat kita kembali berharap lagi. Mengakui pengorbanan Kristus di kayu salib yang tulus itu, Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, hanya Allah seperti inilah yang dapat mampu menolong. Hanya Allah seperti inilah yang dapat menolong saudara dengan saya. Yang dapat memberikan kepastian kepada saudara dengan saya. Yang dapat menjamin masa depan hidup saya dan saudara. Akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Akan ada banyak kesulitan yang kita temui. Dan itu pasti. Karena kita bukan berada di surga. Tapi kita berada di dunia. Dan beribu atau 1001 banyak persoalan akan kita temui. Tetapi kita mempunyai pengharapan yang pasti. Yaitu pengharapan kepada Allah di dalam Kristus yang akan menolong kita. Tertulis, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan.
akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan melepaskan aku. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa Tabura Injil, mengharapkan keselamatan dari Allah. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menghadap Engkau ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, memohon kekuatan, karena kami terus berharap kepadamu. Di dalam pengharapan kami menyandarkan seluruh keberadaan hidup kami untuk dipimpin, untuk dilindungi, untuk dikuatkan, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup yang keras ini. Tuhan, kami akan menghadapi 1001 kesulitan, kesusahan, dan kami akan terus menggumulinya. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus bersama dengan kami. Tuhan akan menolong kami. Dan itu pengharapan kami. Bapa di surga, berkati pemirsa Tabura Injil yang terus dengan setia menyaksikan acara Tabura Injil ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan lindungi mereka. Dan segala hal yang mereka inginkan, yang mereka gumuli, dan kemudian mereka memohon kepada Tuhan. Mari Tuhan dengar dan jawab. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, berkati terus acara Tabura Injil ini, agar melalui acara ini banyak orang yang diberkati dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara kekasih yang terus menyediakan media ini, Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan keluarga, serta pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa di surga, ini doa kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa, dan berkenanlah Tuhan dengar doa kami. Amin. Demikian acara Tabura Injil untuk episode kali ini. Saksikan terus acara Tabura Injil untuk episode-episode berikut. Tuhan memberkati kita. Shalom.